Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya dari kelompok 6 akan membawakan materi yang berjudul Lembaga Kekuasaan Kehakiman. Saya Hendra Dermawan dengan NPM akhir 220. Saya Revania Amelia Yasa Azuela dengan NPM akhir 026. Saya Octavian Esther Putri dengan NPM akhir 038. Saya Alia Zafira Salsabila dengan NPM 040. Saya Jessica Eva Agustia dengan NPM akhir 051. Saya Anastasia Jessica Renata Mariam dengan NPM akhir 053. Saya Pandi Rahmat Terhadi dengan NPM akhir 168. Saya Bagus Budi Wibawanto dengan NPM akhir 211. Di sini saya akan menjelaskan definisi kekuasaan kehakiman menurut para ahli. Yang pertama yaitu adalah Jimli Asidik. Menurut Jimli Asidik, kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan ini dipegang oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, agama, militer, dan tata usaha negara. Yang kedua yaitu adalah bagaimana. Menurut bagaimana, kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan ini dipegang oleh badan peradilan yang bebas dan mandiri yang tidak tunduk pada pengaruh kekuasaan lain. Yang terakhir yaitu adalah Sajipto Raharjo. Menurut Sajipto Raharjo, kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan ini dipegang oleh badan hukum oleh hakim yang memiliki independensi dan imparsialitas dalam memutus perkara. Bisa nggak sih? Ya. Yang terakhir yaitu ada Sajipto Raharjo. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan ini dipegang oleh hakim yang memiliki independensi dan imparsialitas dalam memutus perkara. Nah, di sini saya akan melanjutkan terkait pengertian menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menimbang bahwa kekuasaan kehakiman menurut undang-undang merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Di sini saya akan menjelaskan struktur lembaga kehakiman. Struktur lembaga kehakiman di Indonesia memiliki peran dan fungsinya masing-masing. Dan yang pertama ada Mahkamah Agung. Mahkamah Agung memiliki peran untuk mengadili perkara di tingkat kasasi menurut Pasal 24 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menjelaskan bahwa peradilan tertinggi berada di tangan Mahkamah Agung serta Mahkamah Konstitusi. Dan di Pasal 24 Ayat 3 dijelaskan bahwa Mahkamah Agung mengadili perkara pada tingkat kasasi. Dan yang kedua ada peradilan umum. Peradilan umum di bawah wewenang Mahkamah Agung yang berwenang untuk mengadili perkara yang bersifat umum serta terdiri dari pengadilan tinggi dan pengadilan negeri. Dan yang ketiga ada Badan Peradilan Agama. Badan Peradilan Agama juga berada di bawah wewenang Mahkamah Agung. Badan Peradilan Agama bertugas untuk mengadili perkara yang berkaitan dengan hukum Islam. Salah satu contohnya adalah perceraian. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian saya akan menunjukkan penjelasan teman saya terkait dengan struktur lembaga kehakiman. Yang keempat adalah Badan Peradilan Tata Usaha Negara. Badan Peradilan Tata Usaha Negara berwenang untuk mengadili sengketa antara seseorang dengan badan atau pejabat pemerintahan terkait dengan keputusan tata usaha negara. Baik, di sini saya akan mempresentasikan apa itu kedudukan lembaga kekuasaan dari kehakiman. Yang pertama ada Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi ini merupakan lembaga kekuasaan kehakiman yang memiliki kedudukan menegakkan
konstitusi dari sebuah negara, yaitu Undang-Undang Dasar. Dengan kedudukannya itu, Mahkamah Konstitusi ini memiliki tugas dan wewenang, yaitu salah satunya melakukan uji materi dari undang-undang itu sendiri. Yang kedua ada peradilan agama. Peradilan agama ini merupakan salah satu sistem yang berada di bawah kekuasaan kehakiman. Peradilan agama sendiri memiliki kedudukan untuk menyelesaikan segala perkara-perkara yang berhubungan dengan hukum Islam seperti contohnya perkawinan, perceraian, kewarisan, dan lain-lain. Yang ketiga ada peradilan tata usaha negara. Peradilan tata usaha negara ini memiliki kedudukan untuk mengatur segala sengketa administrasi negara yang berpegang teguh pada hukum administrasi negara yang baik. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Dan yang keempat adalah Mahkamah Agung. Mahkamah Agung adalah pengadilan tertinggi dari semua lingkungan peradilan. Segala organisasi, administrasi, dan finansial, Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Dan yang selanjutnya adalah Badan Peradilan Umum. Badan Peradilan Umum merupakan lembaga yang berkedudukan di ibu kota kabupaten dan kota. Badan Peradilan Umum bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili, dan memutuskan dan menyelesaikan perkara pidana maupun perkara perdata di tingkat pertama. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai peran lembaga kekuasaan kehakiman yang terdiri dari peran utama dan juga peran umum. Peran utama dari lembaga kekuasaan kehakiman ialah menjadikan suatu negara hukum yang di dalamnya harus ditegakkan keadilan dan hukum itu sendiri. Menurut pasal 24 ayat 1 UUD 1945 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Hal ini juga diatur secara tegas dan detail pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Peran kedua dari lembaga kekuasaan kehakiman yang tidak kalah penting yaitu lembaga kekuasaan kehakiman berposisi sebagai benteng terakhir dalam penegakan hukum. Yang dimaksud dari benteng terakhir ialah menjadi sistem peradilan yang mengadili dan memproses segala sesuatu yang kurang tepat dalam proses hukum dan politik di Indonesia, yang di dalamnya terdiri dari Mahkamah Agung beserta peradilan di bawahnya dan juga Mahkamah Konstitusi yang menjalankan kedudukannya dan juga tugas serta wewenangnya sebagaimana mestinya. Di sini saya akan menjelaskan poin-poin utama dari kekuasaan kehakiman. Yang pertama adalah menegakkan keadilan, di mana hakim bertugas untuk menegakkan keadilan bagi masyarakat agar sistem masyarakat bisa terjamin dan tertata. Yang kedua adalah menyelesaikan sengketa, di mana hakim bertugas untuk menyelesaikan sengketa baik secara individu, organisasi maupun antar lembaga negara, baik secara pidana maupun perdata. Yang ketiga adalah menegakkan keadilan, di mana hakim harus menegakkan keadilan karena itu adalah tugas utama dari hakim supaya masyarakat bisa terjamin keadilannya. Yang kelima, melindungi hak asasi manusia, di mana hakim menjalankan undang-undang negara di mana hak asasi manusia diatur dalam undang-undang tersebut. Yang kedelapan adalah menjaga independensi dari pengadilan supaya tidak terpengaruh oleh politik maupun pihak-pihak lain, supaya menjaga keadilan dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.